Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Setelah itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam teks Injil Matius yang baru kita dengarkan tadi, yaitu menceritakan bahwa Yesus datang kepada para muridnya yang sedang dipenuhi rasa putus asa dan kegelisahan. Karena pada saat itu mereka tidak dapat dan tidak sanggup melawan amukan angin sakal di danau itu. Melihat para murid-muridnya berada di dalam situasi yang sulit dan berbahaya, maka Yesus datang menemui mereka dengan berjalan di atas air. Namun, para murid tidak mengenal Yesus. Mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Maka Yesus memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dengan kehadiran Yesus di tengah para murid, bukan hanya dapat menghentikan angin sakal, namun memberikan mereka ketenangan dan juga kekuatan hati bagi para murid-muridnya. Dengan narasi iman di atas, memberikan gambaran bahwa para murid yang sekalipun selalu dekat dengan Yesus, seringkali juga diterpa berbagai persoalan dan kegoncangan iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita, seringkali kita pun diterpa oleh berbagai persoalan maupun tantangan, kemudian hilang harapan, bahkan sakit penyakit dan kesulitan, yaitu bagaikan angin sakal yang selalu menerjang biduk kehidupan kita. Terlebih lagi di dalam situasi saat ini, kita dapat melihat akibat pandemi COVID-19. Banyak orang merasakan putus asa karena tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Namun ini sebenarnya tidak berarti bahwa kita menyerah pasrah dengan keadaan. Pandemi memang tidak dapat kita kontrol, tetapi kita dapat mengontrol sikap dan relasi kita, bagaimana cara untuk dapat melaluinya. Sebagai umat yang beriman,
kita tetap harus bersikap dan bertindak di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita memerlukan pendampingan Yesus agar mampu melewati semua penderitaan dan kesulitan ini. Jangan takut. Ungkapan ini merupakan seruan keselamatan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketakutan membuat seseorang tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas, bahkan dapat mengaburkan iman. Saudara-saudari, namun ketika kita memiliki pandangan kepada Kristus, maka dapat menguatkan iman serta dapat memberikan pengharapan yang pasti. Dengan iman yang teguh, dapat membuat kita melangkah dengan pasti sehingga terus bertahan untuk mencapai tujuan hidup kita. Di tengah kebingungan, kemudian ketakutan, kegelisahan, bahkan perasaan tidak berdaya, kita sebagai umat beriman dapat diteguhkan oleh satu hal, yakni bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai Sang Penolong sebagai penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat kita, sehingga kita pun dapat menemukan dasar yang kuat. Dia senantiasa menemani, kemudian menyertai, menguatkan, bahkan membimbing manakala hidup kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita hendaknya selalu mengarahkan diri kepada Kristus, kemudian berseru dan berlari kepada Kristus. Sebab selama kita memusatkan perhatian kepada Yesus, kita tidak akan merasa takut dan bimbang. Kita akan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama tampil sebagai sahabat Kristus. Hendaknya menjadikan kita semakin teguh dan dikuatkan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita dengan memusatkan dan mengarahkan diri kepada Yesus. Kita dapat belajar bahwa di dalam kondisi sesulit apapun, jangan mudah putus asa, sebab kita dapat terus berharap kepada Yesus. Karena yang pertama yang diperlukan adalah kepercayaan bahwa Yesus akan membantu kita dan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup itu sendirian. Maka, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita dapat melambungkan madah syukur kepada Tuhan dan permohonan kepadanya, agar kita dapat dapat mengalami pertolongan dan sukacita iman di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita tetap harus mengingat bahwa Yesus senantiasa memberikan penyertaan-Nya, dan kita dapat mengingat perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Semoga dengan sabda dan peneguhan iman kita pada hari ini dapat menguatkan, dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dan melindungi kita selagi kita memusatkan dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.